Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Alhamdulillah baik. Tadi baru pulang kuliah, dekat di sini. 5 menit naik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh harapan. Hari ini saya ingin berbagi cerita. Cerita tentang sebuah langkah kecil, tapi dampaknya semoga bisa jadi besar. Cerita tentang langkah awal baru sebuah gerakan bersama. Cerita tentang menghubungkan dua sisi harapan. Jadi tanggal 14 Mei yang lalu, kita meluncurkan sebuah gerakan yang kami beri nama Aksi Bersama.
ini bukan perusahaan komersial, ini bukan institusi negara, ini bukan partai politik, tapi ini gerakan. Bapak sekalian, tadi Kang Laude sudah cerita tentang aksi bersama. Kita tutup poin aja nih, sampaikan. Jadi Bapak sekalian, kita kemarin berjuang untuk perubahan. Dan perjuangan untuk perubahan itu alhamdulillah semua yang terlibat rasanya hari ini tidak ada yang salah. Apalagi rasa malu untuk terlibat. Bahkan hari ini banyak yang merasa bersyukur bahwa kita kemarin berjuang di dalam garis perubahan, karena kita ingin perubahan. Nah, kita kemudian menyaksikan proses pemilu yang penuh dengan segala macam dinamika. Ini yang kemudian kami semangat itu perlu dijaga. Semangat ini yang kemudian kalau kita sampaikan itu semangat untuk bisa merawat gagasan perubahan, jaringan yang ada. Yang kedua, karena kita tidak berada di dalam pemegang kewenangan, bukan berarti tidak memberikan kebermanfaatan. Jadi, saya setelah berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk dengan Ibu sebagian yang ada di sini, sampai pada kesimpulan membentuk sebuah perkumpulan untuk memfasilitasi semua yang terlibat. Perkumpulannya bukan hanya kumpulan orang, tapi juga ada karya, ada yang dirasakan manfaatnya. Banyak yang melakukan kegiatan dengan karya itu bentuknya yayasan. Yayasan, NGO punya karya dirasakan masyarakat, tetapi tidak ada kumpulan orangnya. Di sisi lain, banyak yang kumpulan orangnya, tapi karyanya tidak ada. Nah, kita ingin ada kumpulan orang, tapi juga ada karya. Itu yang membedakan perkumpulan ini dengan yang lainnya. Nah, karya apa yang harus dikerjakan? Terus kalian, kebaikan yang dibutuhkan rakyat itu banyak sekali. Dari mulai santunan anak yatim, membantu UMKM, membuat beasiswa, memperbaiki rumah yang rusak, bantuan bencana alam, itu daftarnya A sampai Z. Banyak sekali potensi kebaikan yang bisa dikerjakan. Betul ya kan? Banyak sekali pertanyaannya, jenis kebaikan apa yang akan kita kerjakan? Nah, untuk menentukan jenis kebaikan apa yang akan kita kerjakan, ini yang perlu jadi refleksi. Jadi Pak Mehmet, ini kita yang para pekerja ini membayangkan melakukan sesuatu yang berguna. Pertanyaannya, sesuatunya apa? Saya bilang begini, kita buat kriteria. Kalau kita mau memilih, harus bikin kriteria. Kalau pakai kriteria, maka pilihan yang kita buat bisa dijelaskan, bisa dipertahankan. Jadi kemudian setelah diskusi panjang lebar, saya sampai pada 3 kriteria yang mau kebaikan yang kita kerjakan. Apa itu? Jadi kalau A sampai Z yang dibutuhkan oleh rakyat, yang harus memenuhi A sampai Z itu pemerintah. Kalau kita tidak harus memenuhi A sampai Z, kita tinggal pilih, saya mau yang B saja, saya mau yang B saja, betul tidak? Kalau pemerintah harus A sampai Z, kalau kita enggak, pilih 1 atau 2 atau 3. Kriterianya 1, sesuatu yang dibutuhkan rakyat tetapi belum dipenuhi oleh negara. Jadi belum dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, kita perlu kerjakan. Dibutuhkan tapi belum dipenuhi. 1. Yang kedua, manfaat dari yang kita kerjakan bisa dirasakan oleh semua orang, tidak sebagian orang, semua orang. Yang ketiga, ketika kita mengerjakan kebaikan ini, ada mulainya dan ada akhirnya. Saya beri contoh.
Tadi saya menyebut memberikan bantuan beasiswa. Bantuan beasiswa itu ada akhirnya tidak? Tidak ada. Hari ini kita bantu 100, 2 tahun lagi ada 200, 3 tahun lagi ada 100 lagi, terus tidak akan pernah selesai memberikan bantuan beasiswa. Tidak ada kita mengatakan, udah ya, akhirnya alhamdulillah semua sudah dapat, nggak bisa. Karena pasti selalu ada yang dengan 3 kriteria itu kita sampai pada kesimpulan bikin jembatan. Jembatan itu ketika dibuat dibutuhkan tapi belum ada. Di wilayah kita ini banyak sekali kampung-kampung, desa-desa yang membutuhkan jembatan gantung tapi belum. Konsekuensinya apa? Anak sulit sekolah, ibu-ibu sulit ke pasar, hasil pertanian nggak sampai, dan yang ironis banyak sekali peristiwa ibu hamil meninggal karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas karena jembatan tidak ada. Keadaan jembatan itu rusak, Pak. Banyak orang yang terjadi kecelakaan. Sebelumnya sebenarnya ini jembatan itu sangat mengkhawatirkan banget, sangat mengkhawatirkan banget. Jangankan anak-anak yang udah tua ya, orang-orang yang sudah tua, bahkan anak-anak muda pun lewat ke jembatan itu sangat ketakutan. Apalagi anak-anak, apalagi nenek-nenek ya udah gak bisa nyebrang lagi ke sana. Bahkan dulu itu pernah kejadian motor yang hampir jatuh ke bawah, apalagi yang kakinya udah kejeblos itu yang sering banget gitu. Waktu itu kan mau lahiran, katanya mencari bidan nggak ada, susah, katanya nggak ada yang mau kesini bidannya. Terus dipanggul pakai kain sarung, soalnya kan darurat, jadi mau dibawa ke rumah sakit cuma nyampe situ aja, sampai jalan aspal, baru mau masuk mobil itu udah nggak ada. Kami sangat bersyukur banget atas adanya pembangunan jembatan ini. Masyarakat di sini gotong royong, bahkan ibu-ibu, anak kecil, mungkin sering ada yang lihat juga ya, ada anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek sering membantu untuk pembangunan jembatan ini gitu. Alhamdulillah jembatan udah 100%. Alhamdulillah orang-orang kesini, warga-warga kampung Cikembang itu lancar, Pak. Nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang tidak diharapkan gitu, selamat semuanya. Sangat membantu, karena kalau jembatannya rusak itu dibawanya ke sini sangat sulit, Pak, sangat sulit. Dan jangankan untuk bawa hasil panen, lewat saja gak bawa apa-apa itu susah gitu, ketakutan. Apalagi bawa hasil panen itu sangat mengkhawatirkan. Tapi setelah ada jembatan ini sangat mudah, bahkan motor, ibu-ibu, anak kecil juga sering lewat gitu, gak khawatir. Cukup semama saya aja yang jadi seperti itu, terlambat dikasih pertolongan dokter, jadi jangan terulang lagi seperti itu. Alhamdulillah. Harapanku kami sebagai warga Cikembang itu supaya maju, Pak. Terus supaya maju. Saya sih berharapnya ke depannya itu semakin membaik, keuangan semakin membaik, kebersamaan dalam warga merawat itu semakin baik, makin berkembang, makin maju. Sekarang saya ingin mengajak kepada teman-teman semua. Kalau Anda pernah merasa ingin berbuat sesuatu untuk negeri ini, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, mari aksi bersama ini jadi tempat untuk kita semua. Kalau kita punya waktu, tenaga, keahlian, apapun profesi teman-teman, bisa insinyur, arsitek, tukang batu, pegiat sosial, pekerja kemanusiaan, pegiat media sosial, penulis, desainer, ibu rumah tangga, atau siapapun
yang peduli, yang punya harapan yang sama. Kami membuka pintu dan kami mengajak untuk mari bersama-sama. Bahkan untuk teman-teman yang hanya bisa menyuarakan, yang saat ini baru bisa membagikan cerita kepada yang lain, kerjakan itu. Itu adalah bagian dari aksi bersama. Karena ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang kita semua. Jadi teman-teman semua, aksi bersama ini bukan solusi akhir. Ini adalah solusi awal. Langkah pertama untuk menjahit kembali harapan yang sempat robek. Untuk menunjukkan bahwa kita masih punya kepedulian. Kita masih punya energi. Kita masih punya mimpi dan kita mau bekerja untuk mewujudkan mimpi itu. Saya percaya bangsa ini tidak kekurangan orang baik. Dan kita perlu wadah untuk mempertemukan mereka semua. Mempertemukan orang-orang baik dalam aksi bersama yang nanti akan diwujudkan, dibuktikan dalam bentuk karya-karya nyata. Jadi, mari kita mulai sama-sama. Silahkan kunjungi situsnya aksibersama.or.id. Dari satu jembatan, dari satu desa, dari satu langkah, sambung menyambung menjadi satu untuk Indonesia yang lebih terhubung, yang lebih adil, yang lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.